Siap, tunggu. Riset apa? Tunggu dulu. Segmen 4. Yang lebih membuat orang tuanya gelisah. Ada seorang remaja yang sangat cerdas, skor IQ-nya tinggi, cara berpikirnya cepat, kreatif, dan seringkali melampaui usianya. Di sekolah tidak ada yang tampak mengkhawatirkan, nilainya tidak buruk, meski juga tidak pernah menjadi yang paling menonjol. Ia tidak pernah membuat masalah, guru menyukainya dan teman-temannya merasa nyaman dengannya. Tidak ada catatan khusus yang membuat orang dewasa perlu berhenti sejenak dan bertanya lebih jauh. Bagi banyak orang, ini adalah gambaran anak yang aman, anak yang nggak perlu dikhawatirkan. Namun setiap hari ketika pulang sekolah, ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan tidur. Bukan sekedar melepas lelah, tetapi tidur panjang dan berat, seolah seluruh energinya benar-benar habis. Yang lebih membuat orang tuanya gelisah, perlahan-lahan hal-hal yang dulu memberinya kegembiraan mulai menghilang. Hobi yang dulu ia cintai tidak lagi disentuh. Aktivitas kreatif yang dulu membuatnya semangat, kini terasa terlalu berat untuk dijalankan. Bukan karena ia kehilangan minat, tapi karena ia tidak lagi memiliki sisa energi untuk menikmatinya. Orang tuanya kebingungan. Mereka tidak sedang menghadapi anak yang bermasalah secara perilaku. Mereka juga tidak sedang menghadapi anak yang gagal secara akademik. Yang mereka hadapi adalah anak dengan kapasitas intelektual dan kreativitas tinggi, tetapi sangat cepat mengalami kelelahan. Seolah-olah menjalani hidup sehari-hari saja perlu perjuangan berat. Pertanyaan yang muncul pun sederhana namun mengganggu. Bagaimana mungkin anak sepintar ini tampak begitu rapuh setelah menjalani hari-hari sekolah yang bagi banyak orang terlihat biasa saja? Halo, saya Nancy Dinar. Selama 10 tahun terakhir ini saya terlibat dalam pendidikan, konseling, dan advokasi bagi anak gifted dan keluarganya di Indonesia. Saya juga menulis buku Apakah Saya Juga Gifted? Buku ini cocok dibaca oleh orang tua, guru, konselor, profesional, atau siapa saja yang tertarik dengan topik giftedness ini. Pengalaman remaja ini bukanlah kasus yang jarang. Justru menurut tren riset Twice Exceptional sejak tahun 2020, anak-anak seperti inilah yang paling sering luput dari perhatian sistem pendidikan. Twice Exceptional atau yang sering kita singkat dengan TUI merujuk pada individu yang memiliki kemampuan kognitif tinggi, seringkali masuk kategori gifted, dan pada saat yang sama memiliki tantangan neurodevelopmental atau kesulitan belajar seperti autism spectrum, ADHD, atau disleksia. Penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam dunia TUI bukan terletak pada kurangnya metode intervensi, melainkan pada gagalnya sistem mengenali keberadaan mereka sejak awal. Anak TUI secara konsisten dilaporkan mengalami under-identification. Mereka tidak masuk layanan gifted karena performa akademiknya dianggap biasa saja, dan juga tidak masuk layanan kebutuhan khusus karena dianggap masih mampu mengikuti tuntutan sekolah. Akibatnya mereka berada di wilayah abu-abu. Tidak cukup bermasalah untuk dibantu, tetapi juga tidak cukup menonjol untuk diperjuangkan. Riset juga mencatat bahwa ketika kedua sisi ini, yaitu kemampuan dan tantangan, tidak ditangani secara bersamaan, anak TUI cenderung mengalami pengalaman sekolah yang negatif. Bukan dalam bentuk kegagalan yang terlihat, melainkan dalam bentuk kelelahan, rasa tidak dipahami, dan penurunan konsep diri secara perlahan. Dalam konteks Indonesia, pola ini terasa sangat akrab. Sistem pendidikan kita masih sangat bergantung kepada indikator-indikator yang mudah dilihat, misalnya nilai, peringkat, dan kepatuhan perilaku. Selama anak duduk tenang di kelas dan nilainya tidak jatuh drastis, kita jarang merasa perlu menggali lebih dalam. Padahal riset menegaskan bahwa keberfungsian eksternal tidak selalu sejalan dengan kondisi internal. Banyak anak TUI terlihat mampu, tetapi harus mengeluarkan usaha kognitif dan emosional yang jauh lebih besar dibandingkan anak lain hanya untuk bertahan di lingkungan yang sama. Yang sering tidak pernah kita hitung adalah harga yang dibayar anak-anak ini untuk sekedar berfungsi normal. Salah satu konsep yang paling konsisten muncul dalam literatur TUI adalah reciprocal masking. Ini adalah kondisi ketika kelebihan seseorang menutupi kesulitannya, dan pada saat yang sama, kesulitannya juga menutupi kelebihannya.
Anak dengan kecerdasan tinggi sering menggunakan kemampuan berpikirnya untuk mengkompensasi kesulitan atensi, regulasi emosi, atau pemrosesan sosial. Mereka belajar meniru perilaku yang diharapkan, membaca situasi sosial secara kognitif, dan menahan respons alami agar terlihat sesuai. Dari luar, ini tampak seperti adaptasi yang sukses. Namun dari dalam, ini adalah kerja yang sangat menguras tenaga dan emosional. Riset terbaru mengaitkan masking jangka panjang dengan kelelahan emosional, kecemasan, rendahnya self-concept, dan meningkatnya tekanan psikologis, meskipun performa akademik tampak stabil. Bahkan beberapa kajian menekankan bahwa anak TUI yang tidak pernah bermasalah secara akademik justru beresiko lebih tinggi untuk tidak teridentifikasi, karena tidak ada tanda kegagalan yang memicu perhatian orang dewasa. Kembali pada remaja di awal cerita tadi, ia tidak kelelahan karena tidak mampu mengikuti pelajaran. Ia kelelahan karena terus-menerus mengatur diri agar tetap bisa diterima. Dalam budaya pendidikan kita, kelelahan seperti ini sering dibaca sebagai kurang disiplin atau kurang daya juang atau terlalu sensitif. Padahal riset menunjukkan bahwa kelelahan ini adalah respons yang sangat manusiawi terhadap tuntutan adaptasi yang berlangsung terus-menerus tanpa dukungan yang memadai. Banyak anak TUI tidak pernah benar-benar gagal. Mereka hanya terus menguras dirinya sendiri secara perlahan hari demi hari. Sebagian anak membawa mekanisme ini bertahan hingga dewasa. Namun bertahan tidak selalu berarti sehat. Saya pernah bertemu seorang perempuan dewasa yang sangat cerdas. Ide-idenya selalu segar, lucu, dan seringkali melompat jauh ke depan. Ia mampu melihat koneksi yang tidak dipikirkan oleh orang lain dan sering menghadirkan sudut pandang yang benar-benar baru. Namun, dalam relasi sosial dan profesional, ia sering disalahpahami. Ia dianggap berlebihan, terlalu intens, bahkan kadang dianggap menyerang orang lain dengan cara berpikir dan idenya. Padahal ia tidak bermaksud menyerang. Ia hanya berpikir dan merespons dunia dengan kecepatan dan kedalaman yang berbeda. Tren riset TUI sejak tahun 2020 mulai memperluas fokus ke fase dewasa, khususnya pada transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Temuannya menunjukkan bahwa banyak individu TUI mengalami kesulitan signifikan dalam transisi ini, bukan karena kurang kompetensi, tetapi karena akumulasi kelelahan jangka panjang dan minimnya dukungan yang terintegrasi sejak masa sekolah. Di Indonesia, fase ini sering dibaca sebagai kegagalan personal. Seseorang dianggap tidak tahan tekanan, tidak fleksibel, atau tidak cocok bekerja dalam tim. Jarang sekali kita menelusuri sejarah panjang adaptasi dan masking yang telah mereka lakukan sejak kecil. Apa yang sering kita sebut lebay atau terlalu pada orang dewasa, seringkali adalah intensitas yang tidak pernah diberi ruang dan bahasa sejak dini. Riset TWICE eksepsional dalam 6 tahun terakhir menunjukkan beberapa kesepakatan penting. Pertama, pendekatan yang hanya berfokus pada defisit terbukti tidak efektif. Literatur secara konsisten merekomendasikan pendekatan strength-based, di mana kemampuan kognitif tinggi anak TUI diperlakukan sebagai sumber daya, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan kesulitannya. Saya pernah bertemu dengan seorang anak yang sudah mengenal alfabet dan angka sejak bayi, mengerjakan kubik yang kompleks sejak usia batita, namun masih kesulitan komunikasi di bangku sekolah dasar. Anak ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki anak-anak seusianya. Di saat yang bersamaan juga memiliki kesulitan jika tuntutan akademik dan sosial emosional harus disamakan dengan anak-anak yang lain. Strength-based bukan fokus pada remedial atau mengejar ketinggalan, tapi pada mengembangkan apa yang sudah menjadi kekuatannya. Yang kedua, penilaian tunggal dianggap tidak memadai. Misalnya, kita tidak bisa hanya mengandalkan skor IQ atau prestasi akademik untuk identifikasi. Para peneliti mendorong asesmen multidimensional yang mencakup kemampuan kognitif, riwayat perkembangan, fungsi eksekutif, serta aspek sosial emosional. Pendekatan ini penting untuk mengurangi resiko masking dan salah identifikasi. Anak TUI bisa saja memiliki skor IQ rendah atau gagal pada tes-tes yang terstandarisasi, padahal memiliki intelijensi dan kreativitas yang sangat tinggi. Yang ketiga, lingkungan belajar yang fleksibel membuktikan lebih mendukung dibandingkan pendekatan seragam atau one size fits for all.
Fleksibilitas dalam tempo belajar, cara mengekspresikan pemahaman, serta pengelolaan tuntutan sosial menjadi faktor kunci dalam intervensi yang efektif. Dalam konteks parenting, riset menunjukkan pentingnya pergeseran fokus dari outcome menuju proses emosional. Anak yang tampak mampu tetapi pulang dalam kondisi kelelahan tidak sedang mencari alasan, melainkan membutuhkan pemulihan dan pemahaman yang konsisten. Dalam konteks pendidikan Indonesia, tantangannya bersifat sistemik. Anak TUI tidak bisa dipaksa memilih antara jalur prestasi atau jalur kebutuhan khusus. Sistem yang terfragmentasi antara pendidikan, psikologi, dan kesehatan justru memperbesar resiko anak tidak teridentifikasi dan kehilangan dukungan yang seharusnya mereka terima. Banyak orang tua memilih homeschooling untuk memenuhi kebutuhan anak-anak TUI mereka. Namun para orang tua yang patriotik ini pun perlu support untuk dapat memfasilitasi pendidikan yang tepat dan berorientasi pada masa depan. Pendidikan mandiri yang berhasil akan mampu menjembatani anak untuk bisa beradaptasi dengan dunia luar. Dan ini seringkali menjadi dilema. Homeschooling membatasi anak-anak yang sudah kesulitan berkomunikasi, sementara itu sekolah umum berpotensi memberikan luka psikologis. Saya bertemu banyak orang tua yang kebingungan dan dalam kondisi tanpa jawaban. Masalahnya bukan karena kurangnya niat baik, melainkan karena sistem kita belum dirancang untuk membaca kompleksitas manusia. Sementara itu, pemahaman orang tua, pendidik, dan profesional masih belum selaras. Kurangnya penelitian dan belum adanya framework menjadi tantangan bagi kita saat ini. Kita sering mengira potensi hilang karena kurangnya kecerdasan atau motivasi. Padahal, riset menunjukkan bahwa banyak potensi hilang karena kelelahan yang tidak pernah dikenali. Prestasi dan pencapaian adalah outcome dari seseorang yang memiliki well-being dan telah diberi kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Berapa banyak anak yang terlihat baik-baik saja, tetapi setiap hari pulang rumah kehabisan energi? Berapa banyak orang dewasa yang kita anggap terlalu lebay, padahal sejak kecil tidak pernah diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri? Twice eksepsional bukan isu kecil atau isu langka. Ini adalah cermin tentang sejauh mana sistem pendidikan dan masyarakat kita siap menghadapi kompleksitas manusia. Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban cepat, namun layak mulai kita sadari sebelum semakin banyak potensi hilang secara diam-diam. Jika Anda melihat anak yang tampak baik-baik saja tetapi pulang dalam kondisi kelelahan, mungkin ia tidak kurang mampu. Mungkin kita yang belum cukup memahami. Mari belajar membaca kompleksitas dengan lebih tenang dan ikuti video saya lainnya untuk lebih banyak informasi tentang giftedness, neurodiversity, dan twice exceptionals.